Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Fikri dengan NIM 2133872. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas studi kasus dengan contoh kasus meluapnya lumpur panas di Sidoarjo. Di sini terdapat resume meluapnya lumpur panas di Sidoarjo dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya presentasikan. Pertanyaan pertama yaitu aspek apa dalam kode etik yang telah dilanggar oleh perusahaan tersebut, serta jelaskan. Terdapat tiga aspek yang dilanggar oleh perusahaan tersebut. Yang pertama adalah aspek ekonomis. Dalam kasus semburan lumpur panas milik perusahaan tersebut, diduga dengan sengaja menghemat biaya operasional dengan tidak memasang casing. Melalui berbagai artikel di jurnal ilmiah, terindikasi fakta bahwa penyebab semburan lumpur karena perusahaan tersebut telah lalai memasang casing dan gagal menutup lubang sumur ketika terjadi loss dan kick sehingga lumpur menyembur. Yang kedua adalah aspek teknis. Pemicu semburan dinyatakan oleh adanya pengaruh gempa tektonik yang mengakibatkan kerusakan yang mengakibatkan kerusakan. Yang ketiga adalah aspek politik, di mana pemerintah menggunakan atensinya sebagai pengusaha kedaulatan atas sumber daya alam dan memberikan kontra izin sebagai legalitas kepada perusahaan tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan agar peristiwa tersebut tidak terjadi, serta jelaskan alasannya. Menurut saya pribadi, hal yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan pemantauan lingkungan yang total dan pemantauan lingkungan secara ketat, implementasi praktik pertambangan yang berkelanjutan, dan penerapan teknologi yang meminimalkan risiko limbah. Alasannya agar pemantauan lingkungan dapat mendeteksi potensi bahaya lebih awal dan untuk mengurangi dampak negatif, dan teknologi canggih membantu dalam mengelola limbah secara aman. Yang ketiga adalah tanggung jawab apa yang harus diambil perusahaan terhadap permasalahan ini, serta rincikan apa saja yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut bertanggung jawab yang pertama yaitu pembersihan dan pemulihan lingkungan, menanggung biaya pembersihan dan pemulihan lingkungan yang terkena dampak lumpur panas, termasuk restorasi ekosistem yang telah rusak. Yang kedua adalah kompensasi korban, memberikan kompensasi kepada masyarakat setempat yang berdampak secara langsung, termasuk kehilangan mata pencarian dan kerusakan properti. Yang ketiga yaitu pencegahan dan pengawasan, mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan lebih lanjut dan meningkatkan sistem pengawasan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang keempat, kerjasama dengan otoritas, bekerja sama dengan otoritas pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan keselamatan. Yang kelima adalah keterbukaan dan tanggung jawab publik, bersikap transparan terkait kejadian tersebut, berkomunikasi secara terbuka dengan publik, dan memberikan informasi yang jelas mengenai upaya pemulihan. Yang keenam adalah peninjauan kembali praktik operasional, meninjau kembali dan memperbarui praktik operasional untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Pertanyaan keempat adalah, apa seharusnya peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini? Peran pemerintah dalam permasalahan ini meliput yang pertama antara penegakan regulasi, memastikan bahwa regulasi lingkungan dan keselamatan terkait pertambangan dijalankan dan ditegakkan secara ketat untuk mencegah kejadian serupa. Yang kedua adalah melakukan pemantauan dan pengawasan, menyediakan sistem pemantauan yang efektif untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengawasi aktivitas industri yang dapat berdampak pada lingkungan. Yang ketiga adalah penegakan hukum, memastikan
penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar regulasi, termasuk memberlakukan sanksi dan tindakan hukum yang sesuai. Yang keempat adalah pemulihan dan restorasi lingkungan. Mengambil peran dalam upaya pemulihan dan restorasi lingkungan yang terkena dampak, termasuk mengkoordinasikan upaya bersama dengan perusahaan yang terlibat. Yang kelima adalah perlindungan masyarakat. Menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memberikan bantuan kepada korban, menyediakan fasilitas kesehatan, dan mendukung upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak. Yang keenam adalah keterlibatan publik. Mendorong keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan dan memberikan informasi transparan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah pembentukan kebijakan jangka panjang. Mengembangkan kebijakan jangka panjang untuk mengelola secara berkelanjutan sumber daya alam dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Pertanyaan terakhir adalah, akibat kelalaian teknis, direktur utama perusahaan tersebut bisa dituntut pidana karena telah merugikan masyarakat banyak. Jika Anda yang menjadi sang direktur utama, apa pembelaan agar bebas dari tuntutan pidana? Jelaskan apa saja yang bisa meringankan Anda dari tuntutan pidana. Faktor-faktor yang bisa meringankan pidana termasuk yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi. Menunjukkan bahwa perusahaan telah berusaha mematuhi semua regulasi yang berlaku dan bahwa kejadian lumpur panas terjadi meskipun upaya maksimal untuk memenuhi keselamatan dan lingkungan. Yang kedua, penerapan standar industri. Mengemukakan bahwa perusahaan telah menerapkan standar keselamatan dan lingkungan yang umumnya diakui di industri tersebut. Yang ketiga, audit dan pemantauan rutin. Menunjukkan bahwa perusahaan secara rutin telah melakukan audit dan pemantauan untuk mendeteksi potensi risiko, dan langkah-langkah yang diambil sejauh mungkin telah sesuai dengan temuan tersebut. Yang keempat adalah upaya restorasi dan kompensasi. Menyoroti upaya yang dilakukan untuk memulihkan lingkungan dan memberikan kompensasi kepada masyarakat berdampak sebagai tanggapan langsung terhadap kejadian tersebut. Yang kelima, kerjasama penuh dengan otoritas. Menunjukkan kerjasama penuh dengan perusahaan dengan otoritas pemerintah selama penyelidikan dan penanganan pasca kejadian. Yang terakhir adalah tidak adanya niat jahat atau kesengajaan. Menegaskan bahwa peristiwa lumpur panas bukan hasil dari kesengajaan atau niat jahat, melainkan kelalaian teknis yang tidak diinginkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon diberi maaf. Saya tutup presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.